Pinkrank TV. Her setap senin ve kamis insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Kemudian setelah beliau menyebutkan bahwa orang yang jatuh kepada kesalahan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu orang yang jatuh kepada kesalahan karena memang tujuannya mencari kebenaran, dan dia sudah berusaha sekuat tenaga, namun qadarullah jatuh kepada kebenaran, maka yang sepertinya dimaafkan. Yang kedua yaitu orang yang jatuh kepada kesalahan karena memang mengikuti hawa nafsu, tujuannya bukan mencari kebenaran, maka kata beliau yang seperti ini dhalun mudil, sesat dan menyesatkan, syaitanun marid, ya pengikut setan yang durhaka, karena iblis la'anahullah tersesat karena mengikuti hawa nafsunya, karena kesombongannya. Sama halnya dengan orang seperti itu, saudara. Lalu beliau berkata, fayambaghi an ya'rifahu an yuhadziran nasa min, maka selayaknya orang yang tahu bahwa orang ini tersesat karena mengikuti hawa nafsunya, karena memang tujuannya untuk mengikuti hawa nafsu, untuk mentahdzir orang ini. Apa itu tahdzir? Tahdzir, saudaraku, artinya memperingatkan manusia dari bahaya pemikiran seseorang, yang tujuannya agar manusia menjauhinya dan selamat dari pemikirannya. Dan tahdzir dalam Islam boleh, karena kita melihat nas-nas dari Al-Quran dan hadis, dan demikian pula para perbuatan para salafus saleh dan para ulama. Mereka mentahdzir orang-orang yang memang jelas sesatnya, menyimpang dari kebenaran, dan jelas mengikuti hawa nafsunya. Ya, seperti halnya Imam Ahmad mentahdzir Bishr al-Marisi, Ja'ad bin Dirham, dan orang-orang yang tersesat lainnya dari kalangan Jahmiyah, Qadariyah, dan yang lainnya. Maka ya akhi, namun kata para ulama, kalau kita mentahdzir seseorang, berakibat orang itu jadi tenar, jadi masyhur, dan akhirnya dia semakin banyak pengikutnya. Seperti di zaman sekarang, terkadang ketika kita mentahdzir dan menyebutkan nama, orang-orang jadi penasaran siapa dia. Bahkan terkadang di masyarakat kita punya sifat, ya kalau ada orang yang dijelek-jelekan, ditahdzir, justru itu yang dibela. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tujuan dari mentahdzir supaya orang lari darinya tidak tercapai. Namun yang ada adalah orang tersebut semakin merajalela, kesesatannya semakin tersebar, orang-orang malah semakin membela dia. Maka yang seperti ini berarti tahdzirnya tidak sesuai dengan tujuan, bahkan mudaratnya jauh lebih besar. Maka pada waktu itu tidak boleh, ya akhwal Islam, karena tahdzir itu dalam rangka mengingkari kemungkaran, menyelamatkan manusia dari sebuah pemikiran yang menyesatkan. Kalau ternyata tujuannya tidak tercapai, justru malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka pada waktu tidak boleh kita lakukan, saudaraku sekalian. Maka disinilah ya akhi, masalah tahdzir mentahdzir ini kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul melihat, jangan sampai ternyata ya yang kita lakukan ini malah kemudian semakin merajalela kesesatan tersebut. Apalagi Ahlus Sunnah misalnya jumlahnya sedikit sekali, sementara mereka para pengikut hawa nafsu itu banyak misalnya, yang berakibat akhirnya kita semakin dikucilkan, dijauhkan manusia. Tentu itu tidaklah hikmah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita berusaha untuk terus menjelaskan dengan ilmiah, tanpa harus menyebut nama, tidak apa-apa. Jika kalau ternyata menyebut nama itu malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, oleh karena itulah saudaraku sekalian, Al-Quranul Karim mentahdzir kaum musyrikin dan orang-orang yang berbuat syirik. Rasulullah SAW mentahdzir Khawarij, Qadariyah, dan orang-orang yang tersesat jalan. Maka demikian pula kita mentahdzir, artinya mewanti-wanti manusia jangan sampai mereka mengikuti sebuah pemikiran yang menyesatkan. Tujuan kita dalam rangka menyelamatkan mereka dari kesesatan. Walaupun kita pun tidak boleh sembarangan untuk menyesatkan. Semua harus dengan ilmiah, semua harus dengan bukti-bukti yang otentik dan nyata. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.